Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Utara, Wakapolres Metro Jakarta Utara, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Pada siang hari ini saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan ungkap kasus terkait dengan kasus pengancaman melalui media elektronik serta ilegal akses terkait pinjaman online. Polisi tetapkan 3 tersangka kasus pinjol ilegal di PIK. 1 WNA asal China. Polisi telah menetapkan 3 tersangka atas kasus pinjaman ilegal pinjol online yang diungkapkan Polres Metro Jakarta Utara di kawasan Pantai Indah Kapuk PIK, Jakarta Utara. Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditetapkan setelah penyidik memeriksa sebanyak 6 orang. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang dinyatakan sebagai saksi yang merupakan karyawan pinjol tersebut. Kemudian penyidik juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, kata Zulpan dalam rilis di kantor Polres Jakarta Utara, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Zulpan mengatakan, 1 dari 3 orang tersangka tersebut merupakan warga negara asing WNA, yang berasal dari China dengan inisial YFC 38. YFC merupakan direktur dari perusahaan pinjol di PIK tersebut dan bertanggung jawab atas segala tindakan pemberian pinjaman, penetapan jangka waktu pinjaman, serta penagihan utang. Tersangka kedua merupakan warga negara Indonesia, WNI, berinisial S34, yang menjabat sebagai komisaris perusahaan dan berperan sebagai penerjemah dari YFC. Ia juga membantu YFC untuk surat agar bisa tinggal di Indonesia. Ketiga, WNI berinisial N22, dia berperan sebagai reminder yang mengingatkan soal pembayaran. Di awal menagih pakai bahasa sopan kemudian berubah dengan bahasa yang menakuti nasabah jika tidak kooperatif, kata dia. Ancaman yang dilakukan adalah mengirim fotokopi KTP nasabah ke nomor telepon yang didapatkan di kontak HP nasabah dengan kata-kata bernada ancaman. Zulpan mengatakan, penyidik telah menyita beberapa barang bukti berupa 28 unit ponsel yang terintegrasi dengan penagihan pinjol ilegal, 25 unit CPU, 4 unit monitor, 1 unit decoder dan router, 1 unit mesin absen, serta beberapa dokumen lain terkait data nasabah. Modus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Mereka mengancam dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada korban, dan menyebar data pribadi korban ke kontak yang ada di HP korban, ujar dia. Polisi tetapkan 1 WNA asal China dan 2 WNI sebagai tersangka kasus pinjol ilegal di PIK. Apabila sudah jatuh tempo, maka dari total pinjaman yang diberikan nasabah akan dikenakan bunga sebesar 6% dari total pinjaman nasabah. Jika nasabah tidak membayarnya, maka upaya-upaya penagihan secara paksa berupa pemerasan, pengancaman hingga menyebarkan ancaman kepada nomor-nomor telepon yang diberikan nasabah. Pada hari sebelumnya, Polda Metro Jaya juga melakukan penggerebekan perusahaan pinjol ilegal di lokasi yang berdekatan. Sebanyak 90 karyawan perusahaan tersebut diperiksa kepolisian. Manajer perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan bahasa yang sopan dan kemudian berubah menjadi bahasa-bahasa yang menakut-nakuti kepada nasabah apabila nasabah tidak kooperatif dengan cara mengirimkan fotokopi KTP nasabah kepada nomor telepon yang terrecord di sistem yang didapat dari kontak handphone nasabah dan juga menagih dengan kata-kata yang bersifat ancaman. Kemudian dari kasus ini, ya, penyidik juga telah melakukan penyitaan
terhadap beberapa barang bukti, diantaranya 28 unit handphone yang terintegrasi dengan penagihan pinjaman online ilegal. Kemudian 25 buah unit CPU yang berisi sistem aplikasi berbasis pinjaman online. Ya, di sini aplikasinya itu ya bisa saya sampaikan, diantaranya ada cashbook, kredito, kotak online, kredit cair dan sebagainya. Kemudian diamankan juga sebagai barang bukti 4 unit monitor, kemudian 1 unit decoder dan router, 1 unit mesin absen, serta beberapa dokumen yang lain ya yang terkait dengan kegiatan pinjaman online yang juga menyangkut dengan data daripada nasabah atau peminjam. Kemudian modus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah mereka ini mengancam dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada korban dan menyebarkan data pribadi korban ke kontak yang ada di handphone korban. Kemudian terkait dengan kronologis pengungkapan ini ya bisa saya sampaikan sebagai gambaran kepada teman-teman media dan juga masyarakat bahwa ini berawal pada bulan Oktober 2021, yaitu korban ya ini melakukan pinjaman secara online pada aplikasi kredito, salah satu aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kemudian 4 hari setelah menerima pinjaman, korban dihubungi oleh pihak kredito ya untuk menagih utang pinjaman. Sedang yang tertera di aplikasi pengembalian itu selama 7 hari. Jadi perjanjiannya itu 7 hari pengembalian, namun di hari keempat ini sudah ditagih. Ini membuat korban kaget. Kemudian pihak kredito, ya ini pihak daripada pinjol ilegal ini melakukan ancaman dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan juga menyebarkan data pribadi korban kepada 2 nomor yang ada dalam kontak handphone korban. Nah, inilah yang membuat korban itu bingung dan juga tidak menerima ya, karena data pribadinya ini bisa sampai dimiliki oleh pihak perusahaan pinjol, apalagi disebarkan kepada 2 nomor handphone yang ada di kontak korban ini. Kemudian selanjutnya dari pengaduan yang dilakukan oleh korban kepada penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara, dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, kemudian dilakukan penggeledahan dan mengamankan ya di kantor pinjol yang bertempat di daerah PIK Jakarta Utara atau Pantai Indah Kapuk. Kemudian diamankan sebanyak 27 orang di TKP ya pada saat penggerebekan. Jadi 27 orang ini merupakan para pekerja atau karyawan pinjol ilegal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ya terhadap mereka semua hingga akhirnya ditetapkan sebanyak 3 orang sebagai tersangka yang tadi sudah saya sampaikan dan sudah kita tampilkan. Kemudian terkait dengan kejahatan ini ya rekan-rekan, penyidik telah menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka dengan sangkaan pasal yang pertama adalah pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 dan atau pasal 52 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini ancaman pidananya adalah paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 600 juta. Kemudian yang kedua adalah pasal 368 KUHP. Ini ancaman pidananya paling lama 9 tahun. Kemudian yang ketiga, mereka juga dipersangkakan kepada pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 12 miliar. Kemudian berikutnya juga mereka dipersangkakan kepada pasal 8 ayat 1 huruf F dan pasal 9 ayat 1 huruf C dan D junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8
tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Ini pidananya ancamannya 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu rekan-rekan ya terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres dan juga jajaran, dan juga pada kesempatan ini ya saya juga menghimbau kepada masyarakat bila mana ada yang menjadi korban daripada kegiatan pinjol ini, ya pinjol ilegal, tentunya kami juga meminta masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian, ya. Jadi harus berani untuk melaporkan, ya, karena berdasarkan penelusuran kita, ya, kegiatan pinjol ilegal ini tentunya memberatkan bagi para peminjamnya. Di samping pinjaman ini tentunya berbunga, kemudian juga bunga ini terus bertambah setiap harinya, manakala peminjam tidak bisa melakukan pelunasan. Nah, bahkan yang lebih kita sayangkan, ya, atau membuat masyarakat khawatir adalah data-data pribadi, ya, yang merupakan privasi daripada setiap orang yang ada di media sosialnya, di handphonenya, ini bisa dimiliki oleh perusahaan pinjol ilegal ini, dan ini tentunya hal yang tidak baik, sehingga masyarakat yang menjadi korban, ya, kami minta untuk tidak takut melaporkan kepada kepolisian agar memudahkan kita untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum seperti ini. Demikian rekan-rekan. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.